Selamat siang. Pagi, Pastor. Di sini sudah siang. Oh ya, Di sini siang. jam 12. Oh iya, maaf. Selamat pagi dan selamat siang semua. Siang. Perkenalkan saya Romo Aje. Saya pengawas di TU Sejahtera. Menarik bahwa saya kebetulan pas ikuti sharing ini dan saya cukup senang dan tarik. Kebetulan juga di sini disinggung banyak itu tentang anak babi. Saya cukup tarik dan itu. Saya sudah mengolah peternakan kehidupan ini sudah sejak 2014 sudah berjalan. Kemudian di Cianjur juga kelompok-kelompok sudah mulai juga dengan peternak babi. Menarik bahwa tadi disinggung tentang cara pemeliharaan, kemudian pemberian pakan, sampai pada perhitungan, kemudian pada pasaran, kemudian kita bisa dapat untung berapa itu. Semua disinggung dan menarik bahwa bisa disinggung, disentil itu. Pengalaman saya, kalau di Atamba ini mayoritasnya itu pemakan babi. Karena semua urusan itu kalau NTT, khususnya Tambua, dari yang sampai mati itu urus babi dengan ini. Makanya polnya besar di sini. Kalau orang mau misalnya dari teman dari Palangka mau kaya cepat ke sini ternak babi. Bisa. Berhenti. Ya, betul saya ini urus keuskupan punya. Jadi untuk ternak itu sebenarnya tidak sulit karena memang kalau tadi sudah dikatakan bahwa sudah sebelumnya ada peternakan, tapi kita mau berjuang untuk beternak yang lebih profesional. Ayo gaya tradisional kita tinggalkan, kita datang dengan sistem yang lebih baik, yang lebih dari segi waktunya lebih efektif, kemudian juga kita targetkan tiap bulan bisa mendapatkan bobot beratnya apa semua. Itu sistem semua ini diperhati ya. Tadi singgung semua, tentu saja tidak terlepas dari sistem perdagangan, kemudian kesehatan dan juga pembibitan bibit bayi dan juga kan. Di sini di Keuskupan ini saya menggunakan sistem kandang anda. Ada kandang premier, kemudian juga ada indukan yang setiap beranak itu ada dalam panggung. Ini dibuat, semua ini ada. Kemudian sistem pemberian pakan. Di sini dedak, jagung, sama konsentrat. Yaitu dari produk konsentrat itu dari Pokpan. Ada 551, 552. Ada 152. Konsentrat yang berbutiran maupun yang sudah dalam bentuk tepung. Itu fungsinya untuk protein. Ya. Kalau babi hanya mau dikasih dedak, itu pasti babinya ya sama dengan kita nasi kering kepada manusia. Jadi tidak bisa hanya nonton dengan dedak. Dedak itu kan serat-seratnya tinggi. Kemudian sifat itu dia hanya untuk kenyang. Kemudian menambah lagi. Dia tidak mau katakan ternaknya cepat. Mohon maaf tadi saya bukan mau ini itu, tapi paman saya di siang. Kalau mau ukur itu kita tahu apa ini kandungan. Nah, kalau di Jawa itu ada yang bekatul. Ya. Kalau di sini dedak. Kalau katul ada dedak, ya karena dedak ini kasarnya tinggi. Kalau katul itu kan dapat dari pemutihan. Mesin kedua setelah dari penggilingan pertama masuk penggilingan kedua dapat tepungnya halus banget. Tapi di NTT ini atau tidak ada. Maka di formulasi pakan di sini yang saya terapkan itu saya diracik. Ada perbandingannya, dedaknya untuk dedak sama jagung sama konsat. Itu semua saya sudah buat dari hitungan. Kalau teman-teman membutuhkan itu saya bisa bagikan. Ada perbandingannya. Bilang rahasia perusahaan, tetapi ya ini satu ya tidak ada rahasia. Kebetulan juga Keuskupan punya tujuan pemberdayaan. Jadi untuk umat apa bisa. Kemudian untuk penyanyi saya punya hitungan semua. Detailnya ada. Sehingga saya tahu karena dari usia 20 hari pelatihan untuk sampai siap dipotong, siap dijual. Nah, bisa. Misalnya babi jagung berapa kilo, haknya berapa, sentrasinya berapa, bandingannya saya punya hitungan. Saya sampai juga buat analisa perbandingan
untuk penjualan SIM yang dipakai di Kempok atau di Bakat biasa dengan yang saya terang, dan semuanya bisa. Yang berikut tentang untuk kotoran babi, tidak ada yang bisa dipakai untuk babi. Yang kotorannya kita bisa makan untuk yang disampaikan bahwa untuk biogas. Biogas ya, sudah pakai juga. Biayanya tidak terlalu mahal. Sederhana saja, untuk 5-10 ekor bisa menghasilkan sup biogas di situ. Untuk berapa kacanya di Palangkaraya ada tetangga misalnya 5 orang dekatan bisa buat satu safety tank, satu kubah, kemudian satu biogas. Bisa dialirkan ke 5 rumah itu. Bisa. Sederhana. Biayanya tidak lewat dari 6 juta kalau mau. Nah, tinggal saja kita buat hitungan dan habis untuk menghilangkan aroma bau, itu bisa pakai juga memakai kapur. Yang di NTT ini biasa pakai untuk makan sirih dan pinang. Kapur itu bisa dipakai, campurkan di air, kemudian siram pada kotor yang dibuang di belakang kandang. Bisa dipakai itu. Fungsi untuk memakan binatang kecil yang bisa menyebabkan dia membuat pembusuk dan menimbulkan bahaya di sana. Nah, kemudian saya di sini juga menggunakan sistem pakan kering, bukan pakan basah. Kalau pakan basah itu yang dimasak itu pasti baunya hanya keluar dari batu. Tapi karena pembusukan jadi di sisa-sisa yang ada. Kalau pakan kering efektif, lebih pada waktu kita bisa taganya lebih batasi untuk kerja. Waktunya juga kita bisa. Ya, itu mungkin sharing dari saya. Saya bisa siap pagi untuk yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat siang dan selamat pagi teman-teman. Romo, sharingnya saya kira masih banyak sekali di ruang ini yang begitu penasaran dengan proses usaha pengembangan maupun sampai kepada seperti apa pemasaran yang dilakukan. Romo Bapak Ibu sekalian, Romo aja ini ahlinya babi mulai dari pembibitan sampai kepada mengawinkan juga beliau sudah sangat ahli. Tetapi nanti kita akan siapkan satu sesi. Suaranya Bu Serapin nggak ada, Bu Serapin. Ya, halo, selamat siang semuanya di mana-mana, sudah siang? Siang. Soal babi yang ingin ditanyakan kepada CU Batam Asi. Pak Cangkin, apakah Pak yang kita hari ini? Bisa diulang, Bu? Diputus-putus. Pak Ambu hadir di kita hari ini? Iya ya? Atau Pak Etos? Halo? Kurang jelas. Suaranya masih putus-putus. Halo? Ya. Masih kurang jelas. Ya. Sepertinya koneksinya tidak begitu baik ini di sini. Gantian. Kami terlalu jauh dari ibu kota. Ya, sudah jelas ini. Oke, baik. Nah, mungkin apakah masih ada yang ingin bertanya soal yang berbeda untuk CU Batam Asi selain soal peternakan babi? Satu dari CU
soal pemberian kredit, tapi itu mungkin sudah ya. Semuanya. Ya, halo. Cukup terdengar juga sekarang. Angkat jempolnya jika oke, jika tidak jempolnya ke bawah. Oh iya, Mbak Reno, oke. Baik, terima kasih. Saya kira untuk hari ini sudah cukup sekian saja sharing kita soal pemberdayaan. Kita akan lanjutkan dengan sharing berikutnya di bulan depan. Namun sebelum saya kembalikan kepada panitia, ada beberapa catatan penting dari saya sebagai moderator untuk kita semua. Mungkin bisa dijadikan catatan juga untuk kita dimanapun berada. Yang pertama itu adalah pengalaman dari teman-teman di CU Betang Asih. Mereka mengikuti pembelajaran, tapi tidak hanya mengikuti, namun mereka menindaklanjutinya dalam program perencanaan dan melakukan implementasi dalam kredit union. Kemudian melakukan implementasi juga berpedoman kepada manual operasional, mulai dari pembentukan, kemudian pendampingan, dan itu dilakukan berdasarkan komitmen dari anggota kelompok. Tadi kita dengar Pak Cangking mengatakan, jika anggota belum berkomitmen dengan baik, maka mungkin ditunda dulu. Kemudian CU juga melakukan pendampingan teknis secara langsung kepada kelompok usaha untuk mengantisipasi kegagalan usaha kelompok. Nah, pendamping harus memiliki skill teknis yang memadai dalam berbagai usaha kelompok. Jadi kita bisa melihat begitu banyak usaha kelompok di CU, sehingga pendampingan dapat berjalan secara maksimal. Kemudian CU juga memiliki perhatian penuh terhadap kelompok-kelompok yang sudah berkomitmen untuk memiliki usaha, baik itu melalui sosialisasi, monep, pendampingan, pelatihan, dan lain sebagainya. Terhadap kendala secara internal tentu dihadapi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan lembaga. Nah, kemudian kendala-kendala kelompok yang ada itu merupakan tantangan bagi CU sebagai pendamping agar usaha kelompok bisa dapat lebih baik lagi. Kemudian di pihak CU juga memastikan kelengkapan serta identitas yang harus dimiliki oleh setiap kelompok sebagai bentuk komitmen dan juga mungkin sebagai promosi bagi kelompok bagi kredit union. Kemudian kita tahu bahwa CU Betang Asih di Palangkaraya, Kalimantan Tengah memiliki wilayah kerja yang begitu luas dan mereka sadar bahwa sumber daya alamnya juga sangat potensial. Sehingga merupakan harapan sekaligus tantangan besar untuk CU Betang Asih dalam berkarya mengembangkan kredit unionnya maupun juga terhadap peningkatan usaha kepada anggota kelompoknya. Itu catatan yang dapat saya tangkap dari pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Cangking dan tim, Pak Junai dan Ibu Mining di Pujon. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu, bisa ke sana. Romo Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk ke CU Betang Asih bisa diprogramkan dan pastikan juga bertemu dengan anggota kelompok yang ada di sana. Pak Ketua dari CU Betang Asih dan Pak JM mungkin tidak bisa hadir, tetapi saya melihat begitu banyak teman-teman dari Betang Asih yang ikut hadir dalam ruangan ini. Terima kasih semuanya atas kerjasama kita dalam sharing ini. Untuk kita semua yang hadir dari manapun berada, dan CU Betang Asih handap sepakat sewut Batarung. Handap apakat. Handap sepakat sewut Batarung. Ya. Dan bersama dengan BKCU Kalimantan, solusi cerdas terpercaya. Jangan kasih kendor untuk anggota kita semua. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.
Ya, sampai jumpa di lain Selamat siang, kesempatan. Ibu. Di bulan depan kita akan bertemu dengan CU Bonaventura untuk melakukan sharing pemberdayaan. Selamat siang. Ya, saya kembalikan Sampai kepada ketemu Pak. dengan Teo Bonaventura. Ya, sampai bertemu dengan CU Bonaventura di bulan November. Sekali lagi terima kasih, kita kembalikan kepada Pak Anwar sebagai panitia. Terima kasih Ibu Serapin. Kita tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Serapin, terima kasih Pak Yohanes Cangking dan teman-teman, ada Pak Junaidi, ada Ibu Homening yang telah berbagi pengalaman dalam mengembangkan pemberdayaan di CU-nya. Dan terima kasih juga kepada Romo Aceh yang sudah ambil bagian tadi. Baik, Romo, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kata penutup dari Pak Herman Abatan di Atambua dan sekaligus menutup kegiatan sharing pemberdayaan virtual ini secara resmi. Kepada Pak Herman Abatan, disilakan. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua, teman-teman pengurus, manajemen Puskopdit BKCU Kalimantan, teman-teman dari CU, anggota Puskopdit BKCU Kalimantan, sebagai pengurus, pengawas, manajemen, aktivis, dan semua kita. Pertama, saya mau katakan apa yang disampaikan oleh Pak Cangking pada hari ini itu adalah hal nyata. Karena beberapa kelompok tahun lalu kita sempat mengunjungi dan hari ini nampak dalam sharing ini. Terima kasih. Dan kalau yang mau lebih percaya boleh nanti programkan untuk berkunjung ke Palangkaraya. Sebagaimana disampaikan Ibu Manajer tadi. Untuk belajar tidak ada kata terlambat, tidak ada kata akhir. Tapi hakikat belajar artinya berubah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membuat kita untuk berubah perlahan-lahan. Kita lihat tadi Pak Cangking, ternyata CU Betang Asih 3 kali belajar dalam forum besar. Di Toraja, Atambua, kembali ke Toraja, dan kemudian mulai dari hal-hal kecil. Dan sekarang boleh menjadi alasan untuk berbagi dalam ruangan ini untuk semua CU dalam gerakan kita. Maka kiranya pembelajaran kita hari ini sedikit-sedikit membuat kita untuk termotivasi dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang mulai dari yang sederhana, mulai dari diri sendiri, dan juga tidak usah tunda-tunda mulai sekarang juga. Mungkin pada waktunya kita akan minta kesediaan dari teman-teman yang karena pembelajaran 3-4 bulan terakhir ini dan sudah mulai sesuatu bisa di-sharingkan pada waktunya. Ini saja dan terima kasih untuk kesempatan berbagi hari ini. Pak Cangking dan teman-teman dari CU Betang Asih sudah membantu kita semua dalam gerakan ini dan kiranya menjadi motivasi sekaligus inspirasi pemberdayaan kita ke depan. Kita akan berjumpa lagi, CU Bonaventura sudah siap dengan bentuk pemberdayaan yang akan dikomunikasikan kepada kita pada bulan berikut. Minta maaf kalau ada yang kurang berkenan pada kesempatan ini. Terima kasih Ibu Serapin dengan kawan-kawan yang telah menyiapkan segala sesuatu. Dan ini adalah keadaan kita, mari kita terus semangat, kita terus rendah hati dan belajar terus-menerus supaya pemberdayaan menjadi jati diri kita. Terima kasih dan dengan ini saya nyatakan sharing kita pada hari ini dinyatakan ditutup dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Ibu Sirapin. Baik, Terima kasih, Romo, Bapak Ibu. Maaf, Tes 1, 2. Baik, kita akhiri pertemuan virtual ini dengan doa penutup. Dimohon Pak Yandi dari CU Bonaventura untuk membawa kita dalam doa penutup. Kepada Pak Yandi, disilakan. Pak Yandi masih di tempat?
Baik, kalau Pak Yandi sudah keluar, kita ke Atambua. Pak Heri dari CU Kasih Sejahtera. Silakan Pak Heri. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Izinkan saya untuk memimpin menurut ajaran Kristen Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus atas segala berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami sekalian anak-anak-Mu. Pada hari ini kami telah melaksanakan kegiatan sharing pemberdayaan yang berguna bagi perkembangan pemberdayaan di komunitas kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan tuntunan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami selanjutnya, terutama cita-cita kami untuk mendukung pemberdayaan di dalam lingkup Puskop di PKCU Kalimantan, sehingga apa yang kami rencanakan dapat berjalan seturut rencana dan kehendak-Mu, dan semoga pula bermanfaat bagi setiap orang yang kami layani dalam kehidupan kami melalui pemberdayaan komunitas, basis, ataupun kelompok. Bimbinglah dan tuntunlah kami senantiasa ya Bapa. Inilah segala doa dan permohonan kami pada hari ini, kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Heri. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi kita di pertemuan berikutnya, yaitu dalam sharing penanganan KL besok lusa ya, tanggal 16 lusa. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Anwar. Ya. Terima kasih Pak Anwar. Terima Revin. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa besok Ya. lusa ya. Pak Anwar. Terima kasih. Terima kasih Pak Junai. Pak Tului. Mana Pak Tului? Halo Pak Tului. Ibu kota baru, ibu kota baru. Selamat Ibu Serapim. Selamat. Mbak Ani. Terima kasih Mbak Serafim. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Oke. Terima kasih, terima kasih. Oh iya iya. Selamat istirahat dan selamat makan siang untuk semuanya. Nomor 10 dia. Kita masuk baru beda dari sana. Kamu mana? Udah putar. Mana kamu? Dia tidak dipakai yang Tapi jadi selesai. masih itu kami juga datang. Mereka bilang, masker, sebelah sini aja masker. Oh, itu kan. Masuk, terus ke bawah baru belok. Kembali ke jalan. Tapi itu di belakangnya, kawan namanya. Katanya sudah isi. Enggak dua, umat dan satu. Jauh saja, mana ada di kalau sudah dibagi sama di semua bisa? Iya. Belum, kami bisa belum coba. Mana bisa? Belum bisa. Ya, Surat berada di sini. ini Mas Bos. Kapan saya ke rumah? Lunasi anunya?
Dagingnya. Ujungnya ya. Nanti saya bilang. Bisa lagi di seri Lola, Wasilina Lola. Wasilina Lola. Kenapa ya? Masuk aku. Bapak masuk. Permisi, Bapak Ibu, roomnya kita. Sudah pendidikan. Belum. Yang luar biasa pandemi. Ada seperti bapak Bapak. Ini baru ikut belanja. Sumpah aja itu tidak. Aja utama. Yang penting ini sama tenang saja. Iya, tenang saja. Kapan paling lambat? Akhir bulan mungkin, Pak. Iya. Udah 30 kalau habis pertemuan. Kita loh. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Romo, saya live. Terima kasih.